Selamat sore, siang ya, siang menuju sore ya teman-teman seller semua ya. Wah, senang sekali hari ini akhirnya bisa berjumpa lagi nih ya dengan teman-teman seller secara virtual di webinar Tokopedia Seller. Perkenalkan, nama saya Arif, saya dari tim Seller Education Tokopedia yang hari ini akan menemani teman-teman seller selama webinar berlangsung. Spesial, hari ini saya tidak akan sendiri karena hari ini saya akan ditemani juga nih dari tim Tokopedia nih ya. Pastinya penasaran kan ya, siapa sih tim Tokopedia yang akan memberikan informasi dan tips dan triknya. Jangan lupa, jangan sampai keluar ya dari webinar hari ini ya, terus ikuti sampai akhir. Oke, di webinar Tokopedia Seller hari ini, kita akan membahas strategi mulai bisnis online nih ya. Optimalkan halaman produk. Jadi nanti kita akan belajar tuh bagaimana sih caranya membuat judul produk yang baik dan deskripsi produk yang baik agar produknya semakin menarik dan dilirik oleh pembeli nih teman-teman seller. Virus corona. Oke, sebelum kita mulai webinarnya pada hari ini, ada beberapa peraturan nih ya di webinar Tokopedia Seller hari ini nih. Yaitu yang pertama nih, ajukan pertanyaan pada Q&A box selama sesi webinar ya, teman-teman seller ya. Hindari juga untuk menggunakan anonymous saat bertanya, jadi pakai namanya saja, dan jangan lupa untuk sertakan link toko. Oke. Yang kedua nih, teman-teman seller bisa dilihat ada dua box ya, Q&A box dan chat box. Nah, chat box ini digunakan untuk berinteraksi dengan sesama peserta webinar atau juga dengan host ya. Di kolom chat juga ada rekan saya, Kak Jasmine, yang akan menemani teman-teman seller juga melalui kolom chat atau chat box ya. Bukan untuk bertanya ya teman-teman seller, bertanya tadi melalui Q&A box. Kemudian yang ketiga, peserta webinar wajib mengisi survei yang akan dibagikan nih nanti ya pada chat box dengan link toko dan domain toko yang benar ya. Jadi jangan lupa mengisi surveinya dengan link toko dan domain toko yang benar. Kemudian materi webinar hari ini akan dikirimkan nih kepada peserta webinar yang mengisi survei. Jadi jangan sampai ketinggalan dan lupa untuk mengisi survei ya teman-teman seller. Oke, nah lalu apa aja sih agenda webinar kita hari ini? Yang pertama, kita akan membahas bagaimana sih caranya memulai bisnis online dengan buka toko di Tokopedia nih. Nah, jadi nanti kita akan belajar bagaimana caranya bikin akun toko sampai nanti upload produk nih teman-teman. Kemudian yang kedua, kita akan membahas strategi mengembangkan bisnis online di Tokopedia. Kemudian yang terakhir, kita akan belajar bagaimana sih caranya mempersiapkan halaman produk yang optimal tentunya ya teman-teman seller. Oke, sebelum kita memulai materi webinarnya, teman-teman seller semua, terima kasih. Kami mengucapkan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan Tokopedia dalam mewujudkan misi besar ya untuk Indonesia, yaitu mencapai pemerataan ekonomi secara digital. Tokopedia selalu percaya bahwa kita dapat terus bangkit bersama dengan berkolaborasi ya teman-teman seller. Lebih dari 11 juta penjual di Tokopedia telah membuktikan nih bahwa semangat gotong royong dapat menjaga negeri ini. Dapat dilihat pada layar berikut dampak yang diberikan oleh teman-teman seller nih bersama Tokopedia untuk mencapai pemerataan ekonomi secara digital di Indonesia. Oke. Nah, hari ini tentunya spesial juga ya, Hari Pahlawan ya. Dengan semangat Hari Pahlawan ini nih, mari kita terus gencar berkolaborasi untuk bangkit dan terus berkontribusi untuk ekonomi Indonesia. Oke, nah berikutnya teman-teman seller, kenapa sih kita saat ini harus mulai nih ya berjualan online atau membuka toko secara online ya teman-teman seller? Karena ternyata nih ya 1 dari 5 pengguna internet itu berbelanja online nih sekarang nih. Lalu apa nih hubungannya pengguna internet dengan kita harus mulai berjualan online nih ya? Dikarenakan nih ya 202,6 juta penduduk Indonesia sudah terhubung dengan internet nih, teman-teman seller. Dan 87,1% pengguna internet di Indonesia merupakan pembeli online. Nah, ini tentunya adalah potensi atau kesempatan pasar yang tidak ingin kita lewatkan nih ya, teman-teman seller. Oleh karena itu, yuk kita mulai nih ya, membuat atau mulai berjualan online nih, mulai bisnis online-nya dari sekarang.
Oke, lalu kenapa sih harus Tokopedia, teman-teman seller? Yang pertama tentunya gratis ya, jadi teman-teman seller tidak perlu bayar sewa dan jam kerjanya lebih fleksibel ya, teman-teman seller. Lalu Tokopedia juga telah menjangkau 99% kecamatan di Indonesia nih. Tentunya semakin besar juga kesempatan teman-teman seller untuk menjangkau pembeli potensial yang tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian nih yang ketiga, layanan pengirimannya lengkap ya gitu. Jadi teman-teman seller bisa langsung menyesuaikan jenis pengirimannya sesuai dengan produk masing-masing. Oke, lalu yang terakhir nih ya, terdapat fitur-fitur pilihan nih yang dapat membantu teman-teman seller untuk berjualan nih gitu. Jadi jangan khawatir untuk mengembangkan tokonya, teman-teman seller bisa menggunakan fitur-fitur yang sudah disediakan di Tokopedia. Oke, berikutnya nih, tidak berhenti di situ aja nih teman-teman seller. Teman-teman seller juga bisa mendapatkan berbagai program pelatihan khusus penjual Tokopedia ini. Ada apa aja sih? Kita punya webinar interaktif ya, di mana webinar ini nantinya akan membahas berbagai topik ya, seperti buka toko hingga tips mengembangkan toko nih ya. Nanti teman-teman seller juga bisa memilih webinarnya sesuai kebutuhan dan sesuai jadwal yang cocok nih untuk teman-teman seller. Kemudian yang kedua, kita juga punya kelas online obrolan seller nih ya, melalui Tokopedia Play. Ini setiap 2 minggu sekali ya teman-teman seller, jam 11 siang hari Rabu ya, melalui Tokopedia Play. Teman-teman seller bisa join gitu ya, menonton obrolan seller ini untuk mendapatkan pembahasan topik-topik yang bermanfaat untuk pengembangan toko penjual. Kemudian terakhir kita juga punya video-video edukasi nih yang bisa ditonton secara online melalui YouTube Tokopedia Seller. Oke, lalu berikutnya ini merupakan perkembangan Tokopedia hingga saat ini ya teman-teman seller, di mana sudah ada lebih dari 11 juta penjual dan 86,5% diantaranya merupakan pebisnis baru nih teman-teman seller. Lalu sudah ada lebih dari 550 juta produk ya. Kemudian tadi ya 99% kecamatan telah terjangkau di Indonesia dan juga ada lebih dari 100 juta pengguna aktif setiap bulannya. Oke, nah berikutnya kita akan membahas nih ya, bagaimana sih caranya agar kita bisa nih mulai bisnis online dengan buka toko di Tokopedia. Oke, sebelum kita membuka toko di Tokopedia, teman-teman seller, terdapat 3 hal ya yang perlu kita persiapkan, yaitu yang pertama, nama toko ya. Jadi pemilihan nama toko ini diharapkan sudah difikirkan matang-matang gitu ya, karena merupakan salah satu kunci toko mudah ditemukan oleh pembeli. Gitu. Terus yang kedua nih, tentukan link tokonya nih. Link toko nih atau biasa juga disebut dengan domain gitu ya akan menjadi identitas toko nih ya, atau kita bisa sebut juga alamat digital toko gitu yang tidak dapat digunakan oleh toko lain. Kemudian yang ketiga adalah alamat toko ya. Lengkapi alamat toko untuk mempermudah proses penjemputan barang oleh kurir ya. Jadi agar proses pengiriman order produk itu ke pembeli semakin lancar, pastikan alamat tokonya sudah benar dan sesuai. Oke, nah lalu bagaimana sih caranya kita bisa memulai gitu ya, membuka toko di Tokopedia? Yuk kita bahas. Oke, jadi pertama, nih teman-teman seller perlu mempunyai atau membuat akun pembeli dulu ya di Tokopedia ya, teman-teman seller ya, jika belum punya. Nah, jika belum punya, bagaimana caranya? Teman-teman seller langsung aja download aplikasi Tokopedia-nya, kemudian buat akun Tokopedia-nya, lalu pilih metode verifikasi ya. Ya, nanti teman-teman seller bisa memilih ada WhatsApp atau SMS, mana yang mau dipilih sesuai preferensi masing-masing. Kemudian tahapan berikutnya, teman-teman seller akan mendapatkan kode verifikasi melalui SMS atau WhatsApp ya, sesuai yang tadi dipilih. Nah, langsung aja dimasukkan kode verifikasinya ya. Dan ini sifatnya rahasia ya teman-teman seller, jangan sampai ini diberikan ke orang lain gitu ya. Termasuk pihak-pihak yang mengaku gitu ya atau mengatasnamakan Tokopedia gitu. Khusus rahasia untuk teman-teman seller aja nih kode verifikasinya. Kemudian teman-teman seller akan diminta untuk mengisi identitas lengkap nih ya sesuai KTP ya teman-teman seller.
Dan kemudian selamat akun pembeli teman-teman seller sudah aktif. Lalu bagaimana nih setelah akun pembelinya sudah berhasil dibuat, langkah berikutnya apa? Mari kita bahas. Langkah berikutnya, teman-teman seller membuka lagi nih ya aplikasi Tokopedia-nya dan juga klik akun nih di bagian. Lalu setelah klik akun, teman-teman bisa klik akun toko gitu ya. Dan setelah itu klik buka toko gratis. Oke. Nah, setelah itu teman-teman juga bisa mengisi nama toko dan link toko ya, lalu klik lanjut. Setelah itu teman-teman akan diminta untuk memasukkan alamat lengkap tokonya, gitu ya, dipastikan sudah sesuai ya teman-teman seller. Dan berikutnya selamat akun toko teman-teman seller sudah berhasil dibuat dan sudah bisa nih memulai bisnis online-nya. Oke, nah setelah punya akun nih ya di Tokopedia untuk berjualan online, langkah berikutnya apa nih? Tentunya kita harus sudah mulai merencanakan ya produk-produk yang akan kita upload. Nah sebelumnya nih ya, ada 5 langkah nih yang teman-teman seller bisa ikuti untuk mengembangkan toko nih. Yang pertama nih, halaman produk yang menarik ya. Halaman produk yang menarik ini merupakan kunci agar pembeli itu semakin yakin ya untuk berbelanja di toko teman-teman seller. Kemudian yang kedua, layanan pengiriman yang lengkap ya. Jadi berikan pilihan layanan pengiriman yang beragam gitu ya agar dapat mengakomodir atau memenuhi keinginan pembeli, disesuaikan juga dengan jenis produknya ya teman-teman seller. Kemudian yang ketiga nih, lakukan pemasaran ya teman-teman seller. Dan yang keempat, kemasan produk yang menarik dan aman tentunya. Dan yang terakhir, nggak kalah penting, yaitu berikanlah pelayanan yang berkesan untuk pembeli kita semua. Oke, nah ini dia nih langkah-langkah mengupload produk ya di Tokopedia teman-teman seller. Tadi sama seperti tadi, buka aplikasi Tokopedia-nya, klik akun toko, lalu pilih tambah produk ya teman-teman seller. Setelah itu langsung saja diisi informasi produknya, lalu klik mulai untuk menambahkan foto produk. Nah, dari situ teman-teman bisa memilih ya fotonya yang ingin diupload, foto produknya, lalu bisa diedit juga ya, difilter jika perlu gitu ya. Dan kemudian teman-teman seller akan diminta untuk melengkapi informasi produk nih. Jika sudah, teman-teman seller bisa langsung klik lanjut pada bagian bawah halaman. Nah, lalu teman-teman akan diminta juga untuk memasukkan deskripsi produk. Nah, ini nanti ya yang akan kita bahas lebih dalam lagi, bagaimana sih caranya membuat deskripsi produk dan juga judul produk yang baik dan benar gitu ya. Oke, setelah diisi deskripsi produknya, lalu jika ada video produknya juga bisa ditambahkan ya, dan juga varian. Jika sudah, langsung klik lanjut. Lalu kemudian tahapan selanjutnya adalah masukkan detail pengiriman ya, dan klik selesai nih jika sudah sesuai ya, disesuaikan. Dan terakhir, selamat produk teman-teman seller semua sudah berhasil diupload. Bagaimana nih teman-teman seller? Mudah bukan ya untuk mulai bisnis online di Tokopedia ya. Jadi kita tadi sudah belajar caranya bikin akunnya gitu ya, lalu kemudian cara upload produknya, lalu apa aja yang dipersiapkan sebelum kita memulai membuat akun dan juga upload produk. Berikutnya, kita akan membahas bagaimana sih caranya untuk kita bisa mempersiapkan halaman produk yang optimal nih ya. Lebih spesifik lagi, kita akan membahas tips membuat judul dan deskripsi produk. Oke, nah di sini nih ada yang menarik ya teman-teman seller. Jadi nanti kami akan mengeluarkan sebuah polling ya di layar teman-teman seller semua. Teman-teman seller semua bisa isi selama sekitar 2 menit pollingnya, lalu nanti kita akan bahas nih hasil dari polling tersebut. Oke, saya akan mengeluarkan pollingnya dimulai dari sekarang ya teman-teman seller. Oke, silakan mengisi ya teman-teman seller selama 2 menit ya untuk pollingnya. Kami tunggu selama 2 menit nih. Ada 5 pertanyaan ya, pilihan ganda A atau B, silakan dijawab sesuai pendapat teman-teman seller nih. Yang paling benar itu yang mana? Pilihan pertama atau pilihan kedua nih untuk masing-masing pertanyaan.
Oke, sudah ada 2 orang nih yang mengisi ya, teman-teman seller. Kita tambahin 1 menit lagi deh ya, sampai jam 3:21 ya untuk mengisi pollingnya, teman-teman seller. Dipersilahkan. Sudah ada 10 nih yang mengisi. Ayo, kami tunggu nih. Masih ada 2 menit lagi untuk mengisi. Oke, coba kira-kira lebih banyak yang mana nih ya jawabannya ya untuk masing-masing pertanyaan nih, penasaran sekali ya. Sudah ada 45 sekarang. Wow, cepat sekali ya teman-teman seller ya. Oke. Ya, sekitar 2 menit lagi. Teman-teman seller, yuk diisi untuk pollingnya. 59 orang sudah mengisi. Luar biasa sekali, 60. Yuk, yang belum mengisi ya, teman-teman seller. Oke, sudah 65 nih. Oh ya, sembari mengingatkan ya teman-teman seller, untuk pertanyaan langsung saja diajukan di kolom Q&A ya teman-teman seller ya. Dan jangan lupa jangan menggunakan anonymous ya teman-teman seller ya. Karena jika teman-teman seller nanti bertanya di kolom chat, nanti takutnya tertimbun ya pertanyaannya ya teman-teman seller. Jadi jangan lupa untuk mengajukan pertanyaan di kolom Q&A atau di Q&A box. Oke, sebentar lagi kita akan menutup untuk pollingnya. Oke, waktunya sudah habis teman-teman seller untuk mengisi polling kita ya pada hari ini. Saya akan mengakhiri pollingnya dalam 3, 2, 1. Oke, terima kasih banyak teman-teman seller sudah berpartisipasi dalam polling webinar kita pada hari ini. Sebentar lagi saya akan membagikan hasilnya ya teman-teman seller ya. Yuk kita cek bersama-sama hasil pollingnya seperti apa sih. Oke, sudah muncul ya teman-teman seller ya untuk hasilnya. Pertanyaan pertama, pilihlah rumus penamaan produk yang benar nih. Ya, mayoritas nih ya 94% dari peserta webinar yang menjawab polling ini menjawab pilihan kedua ya. Jenis produk ditambah merek ditambah keterangan produk. Dan ya, benar sekali jawaban yang benar adalah pilihan kedua ya teman-teman seller. Kemudian di pertanyaan kedua nih, manakah contoh penamaan produk di bawah ini yang SEO friendly? Oke. 71% nih ya, mayoritas menjawab jawaban yang pertama ya. K-Nuts Aesthetic Color Korean Pillow bantal warna ya. Oke, coba kita cek jawabannya. Jawabannya yang benar adalah ya, betul sekali. Jawaban yang pertama ya yang benar ya teman-teman seller. Selamat untuk 71% yang sudah menjawab dengan benar ya. Sekitar ada 55 orang nih. Kemudian pertanyaan yang ketiga, seller direkomendasikan untuk menulis deskripsi dengan minimal 260 karakter huruf. Betul atau tidak? Ya atau tidak ya? Ada 58 orang ya, 75% yang menjawab ya. Dan jawabannya betul sekali ya. Jadi teman-teman seller direkomendasikan untuk menulis deskripsi dengan minimal 260 karakter huruf nih. Oke, pertanyaan keempat, manakah yang harus ada di deskripsi produk ya? Dari kedua pilihan jawaban, 63 orang nih ya, mayoritas ya, berarti ya memilih jawaban yang pertama, dan itulah jawaban yang paling betul ya, yang betul ya, internal link dari produk lainnya di Tokopedia. Oke, pertanyaan terakhir nih ya, apa alternatif lain bagi seller untuk menambahkan keterangan deskripsi produk agar semakin lengkap nih ya? Pilihan pertama adalah menambah hashtag dan pilihan kedua adalah menambah konten dari PAA atau People Also Ask. Ini pilihan yang dipilih
paling banyak nih ya adalah pilihan kedua ya, sekitar 52 orang yang memilih. Dan betul sekali ya, jawaban yang kedua merupakan jawaban yang paling betul, yaitu menambah konten dari PA atau People Also Ask. Oke, sekali lagi terima kasih teman-teman seller sudah berpartisipasi dalam pollingnya. Nah, nanti nih ya, pertanyaan-pertanyaan di polling tadi ya, yang menjawab dengan salah, jangan khawatir ya, karena kita akan bahas nih. Jadi nanti harapannya teman-teman seller bisa lebih mengerti nih ya, dan mendapatkan informasi ini. Jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan lain, teman-teman seller bisa menjawab dengan benar. Oke, nah ini adalah persiapan yang harus teman-teman berikan gitu ya sebelum membuat halaman produk gitu ya, melengkapi halaman produk, yaitu foto produk yang menarik ya dari berbagai sisi, minimal 3 foto per produk, lalu mengikuti penamaan judul produk ya, jenis atau kategori produk, ditambah merek dan keterangan, nanti kita akan bahas lebih lengkap dengan pembicara kita. Kemudian yang ketiga, deskripsi lengkap ya, dengan spesifikasi produk, informasi garansi, kelengkapan dan keunggulan produk, syarat dan ketentuan, dan lain-lain. Kita juga akan bahas lebih detail nanti dengan pembicara kita. Nah, ini dia nih pembicara kita hari ini ya, teman-teman seller, yaitu Kak Eki Riandra. Nah, Kak Eki Riandra ini adalah SEO lead ya. Jadi Kak Eki Riandra ini adalah lead untuk tim SEO di Tokopedia nih. Lalu Kak Eki ini di Tokopedia sebagai SEO itu ngapain aja sih gitu ya. Jadi yang pertama, Kak Eki ini bertanggung jawab untuk merencanakan dan mengeksekusi inisiatif dari tim SEO ya, dengan tim tech dan produk juga. Lalu kemudian memastikan dan menjaga teknis SEO berhubungan dengan rendering, SPA, dan PWA gitu ya, juga AMP, Core Web Vitals, Crawl Rates, dan Structured Data. Wow, keren sekali ya gitu. Nanti bisa langsung ditanya kayak Kak Eki-nya nih. Itu ngapain aja sih Kak kerjaannya gitu ya. Aku juga penasaran nih. Kemudian nih yang terakhir, Kak Eki juga bertanggung jawab untuk memaksimalkan traffic organic search ya, dengan mengaplikasikan teknologi web platform terbaru. Wah, keren sekali ya gitu ya. Oke, langsung saja saya sapa. Halo Kak Eki. Halo Mas Arief dan juga Halo. teman-teman. Halo, apa kabar nih Kak Eki? Alhamdulillah sehat. Gimana kabar Mas Arief Alhamdulillah. juga? Alhamdulillah sehat nih. Oke. Di Dan sini semoga saya lihat teman-teman juga semangat banget ya Mas Arief. iya. Alhamdulillah nih ya selalu semangat dan juga semoga selalu sehat juga ya teman-teman seller di rumah. Oke nih, Kak Eki. Langsung aja ya Kak Eki ya, kita bisa mulai untuk materinya ya. Kak Eki, dipersilahkan. Oke teman-teman seller, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih. Saya diberi kesempatan juga untuk sharing tentang tips agar mengoptimalkan produk kita di Tokopedia gitu. Ini sebuah kebanggaan buat saya teman-teman karena saya bisa share dan kita saling discuss di sini gitu. Oke teman-teman, mungkin teman-teman seller di sini mungkin ada yang sudah baru membuat produk atau juga mungkin yang akan memulai produk kan gitu. Nah mungkin teman-teman bagi yang teman-teman sudah memiliki produk mungkin ada pertanyaan. Ini saya setelah membuat produk itu harus bagaimana sih gitu. Lalu juga dari teman-teman yang belum dan akan membuat produk juga mungkin ada pertanyaan yang sama gitu. Nah sebelum kita akan lebih dalam kepada tips-tipsnya teman-teman, di sini kita harus cari tahu dulu teman-teman, kenapa sih kita itu harus mempersiapkan hal produk yang optimal teman-teman gitu. Nah, jadi teman-teman, kalau dilihat dari alur pembelinya di Tokopedia, gitu teman-teman, jadi secara dasarnya pasti orang-orang kan akan buyer gitu, akan pembeli akan melihat dulu kan, misalkan buyer mau membeli barang A misalkan, jadi dia akan mencari produknya terlebih dahulu gitu di internal Tokopedia itu ataupun di eksternal Tokopedia, contoh kayak di mesin pencari. Nah lalu pada saat saat dia melihat halaman-halaman yang produknya banyak produk itu, akhirnya dia masuk ke halaman produknya kan gitu. Nah pada saat dia melihat produk-produk tersebut, akhirnya pembeli akan jadi lebih tahu nih bahwa oh akhirnya produk ini lebih tertarik nih untuk melihat produk ini gitu karena muncul paling atas gitu. Akhirnya pembeli lihat terlebih dahulu. Lalu setelah pembeli melihat produknya, akhirnya pembeli lihat lagi nih. Oh, bagaimana nih fotonya, bagaimana sih produk deskripsinya, dan juga bagaimana hasil-hasil
fitur-fitur lainnya gitu. Nah, lalu setelah pembeli mempertimbangkan foto dan lain-lain, akhirnya pembeli akan melihat lagi teman-teman bahwa ini penjualnya dan produknya bagaimana ini kredibilitasnya gitu. Apakah reviewnya bagus, apakah mungkin kurang bagus dan lain-lain gitu. Nah, lalu dari pembeli juga akhirnya akan memperhatikan ongkir karena pasti pembeli juga ingin mendapatkan mungkin ya best deal, lalu juga kira dia masuk ke produk ke keranjang dan juga melakukan pembayaran. Nah, teman-teman, pada saat kita membuat halaman kita ini lebih optimal, itu sebetulnya kalau teman-teman lihat di layar, itu sebetulnya kita sudah mengoptimalkan nomor 1, 2, 3, dan 4 gitu teman-teman. Jadi di sini intinya itu adalah jika kita memiliki halaman yang baik, tentu kita otomatis kita sudah mempersiapkan yang sebaik mungkin untuk 4 step di awal itu teman-teman, yaitu untuk pada saat user mencari produk, lalu melihat produk, dan saat mempertimbangkan foto, produk description, dan lain-lain, dan juga pada saat melihat kredibilitas teman-teman. Jadi inilah pentingnya kenapa sih teman-teman itu harus memiliki produk yang dioptimalkan gitu. Apalagi menurut dari Tokopedia sendiri, bahwa 95% pembeli Tokopedia itu mencari dari halaman pencarian kan teman-teman. Jadi sangat menarik teman-teman. Pasti siapa sih yang nggak mau gitu kalau misalkan teman-teman jual, misalkan let's say jual sambal A gitu. Terus ada orang nyari sambal A. Akhirnya produk teman yang muncul gitu kan. Pasti itu semuanya ingin seperti itu kan teman-teman. Nah, disinilah pentingnya mengapa sih kita harus bisa memaksimalkan halaman produk yang optimal teman-teman. Oke, mungkin kita bisa ke next slide. Nah, salah satu untuk kita bisa membuat halaman kita produknya optimal, itu kita bisa melakukan pendekatan dengan teknik SEO, teman-teman. Nah, mungkin teman-teman ada nih yang baru tahu atau mungkin sudah tahu atau baru familiar sedikit itu apa sih SEO. Nah, di sini akan saya ulangkan lagi bahwa SEO itu adalah sebuah aktivitas atau upaya teman-teman untuk mengoptimasi website kita atau halaman kita atau kalau Tokopedia kita menyebutnya produknya teman-teman atau toko teman-teman itu agar bisa mendapatkan ranking yang paling baik dan paling teratas lah, istilah seperti itu gitu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya tentu agar halamannya teman-teman, produknya teman-teman, shopnya teman-teman itu bisa ditemukan lebih mudah oleh calon pembeli lainnya di search engine gitu teman-teman. Nah, lalu untuk mengoptimalkannya itu bagaimana sih caranya teman-teman? Nah, secara garis besar teman-teman, sebelum kita lebih ke detail berikutnya teman-teman, ada beberapa teknik ya teman-teman. Yang pertama, tentu kita harus menuliskan nama dan nama title produk kita, judul produk kita, dan juga deskripsi produk yang lengkap, relevan, dan juga berkualitas teman-teman. Lalu yang kedua, jangan lupa kita tentu menggunakan foto dan video yang jelas. Karena kenapa? Karena coba teman-teman bayangin, kalau misalkan teman-teman itu memiliki foto yang unik atau foto yang beda daripada yang lain dan bagus pada saat produk teman-teman muncul di halaman pencarian misalkan, otomatis kan itu bisa menarik perhatiannya calon pembeli kan teman-teman gitu. Akhirnya calon pembeli bisa mengklik produknya halaman teman-teman gitu. Lalu yang terakhir itu kita juga bisa mengoptimalkan memberikan link pada produk deskripsi kita. Ini sebetulnya lebih seperti ke cross selling atau upselling gitu teman-teman. Jadi misalkan teman-teman menjual sepatu misalkan di Tokopedia, mungkin di produk deskripsinya teman-teman bisa memasukkan produk yang berkaitan dengan sepatu teman-teman, contoh kaos kaki dan lain-lain. Jadi tujuannya apa? Agar pada saat pembeli melihat produknya teman-teman, wah ini jualan sepatu nih, tapi di sisi lain teman-teman menawarkan kaos kaki, boleh deh sekalian kita beli yuk gitu, karena sekalian mungkin ongkirnya sekalian dan lain-lain gitu kan. Jadi ini adalah teknik-teknik SEO yang sederhana yang bisa kita aplikasikan secara umum gitu teman-teman. Nah, mungkin tadi saya menyebutkan search engine optimization teman-teman. Teman-teman ada bingung nih, apa search engine teman-teman? Nah, di next slide kita nanti akan ada lebih detail contoh-contohnya gitu teman-teman. Oke, boleh next slide. Nah, pasti teman-teman nggak asing lagi dong nih dengan nama-nama yang ada di sini gitu kan. Ada Google, Bing, Yahoo, dan lain-lain. Nah, sebetulnya semua ini adalah jenis-jenis search engine yang sering dipakai oleh pengguna internet atau juga calon pembeli untuk menemukan produk gitu teman-teman. Nah, jadi search engine ini adalah yang sering dipakai gitu. Nah, di Indonesia itu mostly itu hampir 98% menurut data yang saya tahu itu adalah menggunakan Google sebagai mesin pencarinya mereka gitu secara default lah gitu. Nah,
Oleh karena itu nanti ke depannya jika saya berbicara tentang search engine itu mungkin kita bisa asosiasikannya langsung ke oke, berarti yang dimaksud adalah mesin pencari Google gitu teman-teman. Oke, jadi di sini teman-teman juga jangan bingung karena nanti akan ada term-term seperti kita ada search engine dari internal atau dari Tokopedia itu sendiri dan juga eksternal. Eksternal itu kita bermaksud tuh dari Google gitu teman-teman. Gitu. Oke, boleh di next. Nah, mungkin di sini saya mau menjelaskan bagaimana sih halaman kita ini bisa masuk ke halaman Google gitu teman-teman. Nah, jadi step yang sederhananya adalah jadi dari Google itu Google akan berusaha nih teman-teman menemukan masuk ke halamannya teman-teman. Misalkan teman-teman punya produk di Tokopedia gitu. Nah, jadi teman-teman nanti si Google itu akan masuk ke halamannya teman-teman, produk-produk teman-teman. Nah, lalu semua data itu diambil teman-teman kayak misalkan title, images dan deskripsinya oleh Google. Jadi pada saat dikumpulkan si Google bakalan mengidentifikasi teman-teman bahwa ini kira-kira produknya ini apakah lengkap atau enggak sih informasinya gitu. Lalu apakah berkualitas atau enggak sih kontennya gitu. Nah, kenapa teman-teman? Karena prinsip dasarnya adalah semua mesin pencari itu tentu ingin memberikan hasil yang terbaik kepada penggunanya kan teman-teman. Nah, itu juga terjadi di mungkin mesin pencari Google gitu karena mereka ingin memberikan informasi yang lebih relevan, yang lebih akurat dan lebih bagus kepada penggunanya. Oleh karena itu teman-teman, kita harus memastikan teman-teman bahwa halaman kita itu sendiri juga sudah at least bisa dikatakan berkualitas lah teman-teman gitu. In terms dari nanti kita akan coba praktek di title dan juga di meta deskripsi title dan juga deskripsi produknya teman-teman gitu. Oke, boleh di next. Nah, setelah tadi halamannya teman-teman dengan Google dilihat tuh teman-teman title, terus description dan juga images. Nah, akhirnya Google itu akan nih berusaha kira-kira mana sih halaman-halaman yang Google terbaik akan ditampilkan di mesin pencarinya Google gitu. Nah, di sini contohnya teman-teman ini contoh SEO, contoh misalkan dengan pada saat teman-teman mencari kejar diskon, di situ Tokopedia muncul, lalu ada juga misalkan mencari cara verifikasi toko di Tokopedia, halaman Tokopedia muncul. Nah, ini sebetulnya salah satu contoh penerapan teknik SEO gitu ya, yang bisa dilakukan gitu. Ini contoh yang bisa teman-teman lihat gitu. Jadi kalau teman-teman tadi bingung SEO itu apa sih? Nah, intinya itu SEO itu adalah ketika teman-teman atau calon pembeli mencari informasi atau mencari sesuatu di mesin pencari, di sini kita menyebut Google, maka kita berusaha agar halaman kita lah yang muncul paling pertama. Itu kalau di Google gitu. Kalau di internal Tokopedia ya tentu kita ingin berusaha produk kita yang muncul di paling teratas di internal Tokopedia gitu teman-teman. Gitu. Oke, boleh di next. Nah, lalu mungkin teman-teman ada pertanyaan nih. Kenapa sih kita sebagai seller kok kita harus care terhadap SEO gitu, teman-teman. Nah, teman-teman di sini saya ingin memberikan sebuah insight pada teman-teman bahwa ada beberapa manfaat SEO teman-teman yang untuk jangka panjang itu teman-teman bisa dikonsiderasi bahwa kita harus fokus di SEO ini. Yang pertama adalah SEO itu bisa disebut sebagai free traffic atau traffic yang gratis gitu. Jadi teman-teman tidak perlu berbayar menggunakan budget atau apa gitu karena itu sesuai dengan algoritmanya Google gitu teman-teman. Jadi teman-teman tidak perlu melakukan biaya agar bisa muncul di peringkat teratas gitu. Nah, bagaimana caranya? Tentu itu dilakukan dengan cara kita memaksimalkan kualitas konten di halaman produk kita gitu, baik di title, deskripsi produk dan juga di images kita gitu teman-teman. Lalu jika teman-teman memiliki SEO yang bagus teman-teman juga bisa meningkatkan audiens dan visibilitas brandnya yang lebih luas gitu teman-teman. Coba teman-teman bayangkan, misalkan teman-teman menjual sambal merah merek A misalkan ya, misalkan sambal merah Cak Arif misalkan gitu. Nah pasti teman-teman pengen nggak tuh, kalau misalkan ada orang yang mau nyari sambal merah, let's say mau mencari sambal merah, ternyata brandnya Cak Arif itu muncul, kan itu adalah sebuah nilai plus bahwa pembeli juga dia mau nyari sambal merah biasa, akhirnya tahu nih, ternyata ada merek Cak Arif nih gitu. Akhirnya dia mencoba kan gitu akhirnya teman-teman. Nah, itu jadi tanpa secara langsung visibilitas produknya teman-teman atau brandnya teman-teman gitu bisa mentargetkan di audiens lebih luas teman-teman, itu jangka panjangnya gitu. Ini sangat menarik kan teman-teman. Nah, lalu
SEO sendiri itu memang diasosiasikan sebagai strategi jangka panjang teman-teman gitu. Karena sampai saat ini di SEO itu tidak ada hal yang instan karena kita sangat bergantung pada algoritmanya Google dan atau algoritma message engine gitu teman-teman. Jadi disinilah kita harus konsisten agar kita tetap terus-menerus melakukan halaman kita itu memiliki konten yang berkualitas teman-teman. Produk kita harus berkualitas gitu teman-teman. Lalu yang terakhir tentu ada banyak pengguna baru teman-teman. Yang tadi di poin nomor 2 dan 3 tadi, ya ketika kita sudah memiliki atau produk kita ini bisa diluaskan lagi audiens dan visibilitas brand kita, ya tentu akan semakin banyak chance untuk mendapatkan pengguna-pengguna baru teman-teman gitu. Nah, ini ada catatan sedikit teman-teman yang mungkin sudah saya mention sebenarnya, tapi saya mau coba ulangi lagi bahwa untuk hasil optimal, SEO itu jangka panjang teman-teman. Jadi teman-teman harus konsisten terhadap teknik-teknik untuk memaksimalkan kualitas produknya teman-teman gitu. Lalu ini juga tidak instan karena ini adalah strategi jangka panjang teman-teman gitu. Oke, boleh di next. Nah teman-teman, di sini karena tadi di sini kita fokusnya ingin menulis nama produk dan juga deskripsi produk yang baik. Nah kita berbicara teman-teman, kenapa sih itu penting gitu teman-teman? Nah yang pertama tentu mempengaruhi keputusan pembeli teman-teman gitu. Coba teman-teman bayangkan, teman-teman ingin, let's say ya, teman-teman ingin membeli sepatu merek A misalkan. Lalu kalau misalkan di title-nya cuman, let's say cuman top sepatu merek A, dah gitu doang. Tetapi dibandingkan dengan sepatu merek A size X warna apa gitu. Sebagai buyer, tentu buyer ingin lebih condong mengklik atau datang ke produk yang memiliki title yang lebih lengkap gitu kan, judul yang lebih lengkap gitu. Dan juga itu berlaku pada deskripsinya teman-teman gitu. Contoh misalkan kalau teman-teman menjual elektronik, pasti buyer pasti akan merasa lebih aman kan, bahwa kalau di deskripsinya ini ada garansi, berarti saya aman nih karena kalau saya beli itu udah jelas gitu, udah dari awal di state bahwa ini sudah memiliki garansi gitu. Nah itu salah satu mengapa sih bisa mempengaruhi keputusan pembeli. Lalu juga produknya lebih mudah ditemukan pembeli. Ini betul karena jika semakin kita memiliki kualitas pada title dan juga pada deskripsi produk kita teman-teman, tentu chance untuk bisa muncul di mesin pencari itu lebih besar teman-teman gitu. Jadi ini salah satu pentingnya mengapa sih kita harus menulis nama dan deskripsi produk itu yang baik gitu. Lalu yang ketiga itu informasi yang jelas. Ini sangat betul. Ini balik lagi agak mirip terhadap poin nomor 1 teman-teman gitu. Jadi semakin informasi semakin jelas, otomatis itu juga bisa mempengaruhi keputusan pembeli gitu. Lalu memberikan kesan terpercaya, ini juga betul karena semakin deskripsinya semakin lengkap, berarti tandanya teman-teman yang misalkan menjual produk A, deskripsinya lengkap, berarti sebagai buyer kita melihat bahwa ini penjual A ini memang spesialis penjual produk A nih, lebih expert. Kenapa? Karena dari deskripsinya lengkap, berarti kalau ada apa-apa dan saya pertanyaan, saya bisa nih saya ajuin ke sellernya karena dia udah expert di bagian ini gitu teman-teman. Jadi itu bisa memberikan kesan terpercaya. Lalu yang terakhir, untuk membuat produk lebih unggul untuk pembeli, yes, ini juga betul. Ini balik lagi ke nomor 1, mirip-mirip karena ini juga bisa mempengaruhi keputusan pembeli teman-teman gitu. Jadi semakin lengkap, semakin mungkin gambarnya semakin unik, semakin bagus, itu bisa mempengaruhi dan bisa membuat produk teman-teman itu lebih unggul dibandingkan produk yang sejenisnya gitu. Jadi akan terlihat lebih catchy lah di mata gitu kan, lebih menarik perhatian gitu teman-teman. Gitu. Oke, boleh di next. Oke. Sekarang kita ke tips membuat nama produk teman-teman. Nah, di sini ada beberapa tips teman-teman untuk menulis nama produk. Nah, tips pertama itu adalah kita bisa mengikuti teman-teman rumus yang sudah kita formulasikan lah, yang bisa mempermudah teman-teman untuk menulis nama produknya teman-teman gitu. Yang pertama itu pastikan di title-nya itu ada jenis atau kategori produk, lalu ditambah merek, lalu ditambah keterangan atau detailnya gitu. Contoh misalkan teman-teman menjual merek sepatu, terus mereknya misalkan merek A, lalu keterangannya itu bisa size, bisa warna dan lain-lain. Jadi kita memberikan judul yang atau nama produk yang spesifik gitu, agar itu juga bisa mudah ditemukan oleh pembeli juga teman-teman gitu. Kan sayang misalkan teman-teman let's say menjual
sepatu merek A misalkan. Tetapi sepatu merek A itu misalkan orang sebenarnya jual warna abu-abu sebenarnya gitu. Nah, karena judulnya teman-teman hanya sepatu merek A aja, akhirnya pada saat orang mencari sepatu merek A warna abu-abu, produk teman-teman tidak muncul gitu kan, sayang. Padahal teman-teman tuh memiliki produknya gitu kan. Jadi itu yang bisa kita maksimalkan untuk nama produknya teman-teman gitu. Lalu untuk nama produk ini teman-teman sangat direkomendasikan untuk memiliki minimal 40 karakter huruf. Tujuannya apa? Agar itu adalah sebuah minimal direkomendasi minimal agar ada banyak mungkin akan ada banyak kata-kata atau keywords yang relevan terhadap produk teman-teman gitu. Jadi kalau terlalu sedikit kan otomatis itu belum lengkap kan teman-teman gitu. Berarti informasi yang teman-teman taruh tuh sedikit gitu. Kalau 40 karakter itu bisa memperbesar chance informasinya produk teman-teman tuh jauh lebih banyak dibandingkan sebelumnya gitu. Lalu juga pastikan penamaan produk itu dari kesalahan ketik. Lalu juga hindari penggunaan kata kunci yang berlebihan atau spamming. Misalkan teman-teman jual sepatu merek A, juga ulang terus misalkan sepatu merek A, sepatu merek A, sepatu merek A gitu, itu juga dihindari karena itu juga tidak ada benefitnya juga teman-teman, sayang. Lalu juga hindari penamaan produk yang disingkat, betul, karena misalkan jual sepatu disingkat jadi SPT gitu kan, behavior user pun juga sebenarnya tidak akan mencari sepatu dengan SPT kan teman-teman, pasti buyer juga mencari sepatu gitu. Jadi itu hal yang perlu dikonsiderasi teman-teman juga pada saat menamakan produk teman-teman. Lalu juga hindari tanda baca atau karakter khusus kecuali itu memang nama brand atau nama yang relevan yang jika memang diharuskan menggunakan tanda baca atau karakter khusus gitu teman-teman. Tapi kalau memang tidak ada, ya tidak perlu dimasukkan tanda baca atau karakter khusus gitu. Lalu yang terakhir, jangan memasukkan nama brand yang berbeda dari produk gitu. Nah ini karena impact-nya itu adalah pembeli pun juga akan bingung teman-teman bahwa ini sebetulnya kok saya mau mencari produk merek A kok yang muncul merek B gitu. Akhirnya mereka juga tidak akan beli di halaman teman-teman produk teman-teman juga kan, karena itu misleading information gitu teman-teman. Jadi pastikan kalau memang menjual merek A ya udah menjual merek A aja dan memasukkan keyword-keyword lainnya seperti jenis, keterangan dan lain-lain gitu. Itu jauh lebih benefit untuk change produk kita muncul dibandingkan kita memasukkan nama brand yang berbeda dari produk itu teman-teman. Jadi ini sebagai catatan sangat dihindari lah teman-teman gitu. Oke, boleh next. Nah, lalu di sini ada studi cost teman-teman. Kita yang kiri dan yang kanan gitu. Nah, contoh misalkan teman-teman menjual iga tulang muda misalkan. Tetapi kalau penamaannya hanya iga tulang muda, sebenarnya itu kurang proper atau kurang baik dalam penerapannya, karena sebetulnya masih banyak kan hal-hal yang bisa kita masukkan. Contoh misalkan iga tulang muda kita bisa masukkan berapa gram gitu. Karena contoh misalkan kalau Mas Arif lagi mencari iga tulang muda berapa gram, produk teman-teman jadi nggak muncul gitu kan, sayang gitu. Nah oleh karena itu maksimalkan di nama produk kita itu selengkap-lengkapnya teman-teman informasinya gitu. Bahkan kalau mungkin ada mereknya sendiri, ya masukkan aja nama mereknya apa gitu, nama merek dagingnya. Itu jauh lebih benefit dan menguntungkan bagi produk teman-teman gitu. Nah, yang di sebelah kiri ini contoh yang baik teman-teman. Dia menjual toolset lengkap dan lain-lainnya itu sampai lengkap. Ini salah satu ini bisa dibilang salah satu contoh yang baik lah gitu, karena yang pertama dia lengkap karena dia itu sebenarnya menjual 112 istilahnya apa ya, variasi dalam satu kit. Lalu itu juga bisa juga repair kit dan juga bisa home do it yourself dan lain-lain gitu. Karena do it yourself mungkin banyak buyer yang mencari juga kan bahwa oh saya ingin mencari alat pertukangan yang bisa do it yourself itu apa sih gitu. Jadi akhirnya dia memasukkan itu teman-teman gitu. Ini salah satu contoh yang tepat dan juga yang kurang tepat teman-teman gitu. Oke, ini kita berbicara tentang judul produk. Nah, setelah ini sepertinya kita akan ke deskripsi produk gitu. Bisa di next. Nah, ini kita akan berbicara tentang bagaimana sih kita menulis deskripsi produk teman-teman yang jelas dan informatif. Hal ini kenapa sih teman-teman? Karena informasi ini sebetulnya adalah informasi konten terbesar yang mungkin akan dilihat oleh pembeli dan juga dilihat oleh mesin pencari teman-teman gitu. Jadi mesin pencari pun juga akan setelah melihat judul teman-teman, dia akan mencek lagi nih ke produknya
deskripsi produk teman-teman bahwa oh ini relevan atau tidak sih gitu. Ini berkualitas atau tidak sih gitu. Nah, ini salah satu krusial juga teman-teman di deskripsi produk teman-teman gitu. Nah, di sini ada beberapa tips nih teman-teman yang bisa teman-teman aplikasikan saat menulis deskripsi produk. Nah, basic dasarnya adalah teman-teman pastikan di deskripsi produk teman-teman itu memasukkan semua informasi penting yang terkait produk yang akan ditanyakan pembeli teman-teman. Itu sebisa mungkin teman-teman masukkan selengkap-lengkapnya dan juga sedetail-detailnya gitu. Karena itu sangat membantu pembeli teman-teman gitu. Nah, lalu tips-tips lainnya itu adalah, nah, yang pertama itu kalau misalkan teman-teman membuat produk deskripsi produk, sangat disarankan itu menggunakan minimal 260 karakter huruf teman-teman. Tujuannya apa? Karena baseline 260 karakter itu adalah cukup banyak. Jadi diharapkan dengan minimal 260 karakter itu sudah banyak informasi yang teman-teman cantumkan di dalamnya gitu teman-teman. Kalau misalkan cuma 50 karakter berarti kan sangat sedikit kan teman informasi, berarti mungkin masih banyak nih informasi yang belum teman-teman masukkan gitu kan. Nah, oleh karena itu direkomendasikan itu adalah minimal 260 karakter. Lalu kalau teman-teman menjual elektronik khususnya gitu, jangan lupa memasukkan spesifikasi atau fitur, karena ini juga sangat penting karena pembeli pasti tentu akan melihat ini juga teman-teman gitu. Lalu juga kalau teman-teman menjual produk atau menjual sambal misalkan, teman-teman jangan lupa nih, teman-teman harus masukkan keunggulan sambal teman-teman tuh apa sih gitu, apakah enak banget sampai bikin lidah, misalkan lidahnya kepedesan, mungkin buat orang-orang yang suka pedes banget gitu kan, target marketnya gitu, atau mungkin sambelnya ini bisa tahan lama karena pemprosesnya teman-teman lebih baik dan lain-lain ya. Masukkan aja keunggulan produknya teman-teman gitu. Lalu juga bisa ditambah kelengkapan produk. Kalau teman-teman memang ada beberapa item yang dijual dalam satu paket, harus ditulis juga. Lalu juga kalau teman-teman ada garansi produk, juga disertakan juga bagaimana informasinya, bagaimana klaimnya dan lain-lain agar memberikan rasa tenang kepada pembeli teman-teman. Lalu kalau teman-teman menjual makanan atau minuman, bisa teman-teman masukkan cara penyajian dan penyimpanannya gitu. Lalu juga teman-teman juga bisa memasukkan jadwal dan estimasi pengiriman untuk yang template yang general gitu teman-teman, agar tujuannya pada saat pada saat buyer melihat produknya tahu nih, oh berarti ini mungkin saya belinya hari Minggu, berarti hari Minggu dikirimnya besok nih gitu teman-teman gitu. Jadi itu juga helpful buat buyer juga teman-teman gitu. Lalu yang terakhir, jangan lupa kalau teman-teman menjual produk yang saling support satu sama lain, contoh misalkan teman-teman menjual sepatu, lalu ada juga kaos kaki, nah teman-teman bisa saling memasukkan link antara keduanya, tujuannya sebagai cross selling teman-teman gitu, atau juga bisa sebagai upselling teman-teman. Contoh misalkan teman-teman menjual produk A gitu kan, dengan upselling teman-teman bisa menawarkan ke pembeli untuk produk yang lebih di atasnya lagi kan gitu, yang lebih istilahnya apa ya, yang mungkin yang lebih spesifikasi lebih bagus dan lain-lain. Itu teman-teman bisa kombinasikan upselling dan juga cross selling, karena ini juga membantu revenue teman-teman juga gitu teman-teman gitu. Oke, boleh di next. Nah, teman-teman, mungkin salah satu hal nih teman-teman yang sering dirasakan pada saat teman-teman menulis deskripsi produk adalah bingung kan, wah saya mau nulis deskripsi produk, saya udah masukin misalkan, oh saya masih di bawah 260 karakter nih gitu, jadi harus saya ide dari mana sih gitu. Nah, teman nggak usah khawatir, jadi teman-teman bisa nih bisa cek di Google gitu, misalkan teman-teman menjual aloe vera misalkan. Nah, teman-teman bisa mungkin ketik keywords-nya di Google. Nah, di bawahnya itu biasanya itu ada fitur yang namanya itu orang juga bertanya atau people also ask gitu. Nah, di situ ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang istilahnya apa ya? Istilahnya related terhadap produknya teman-teman gitu. Nah, jadi teman-teman bisa nih cari ide untuk kira-kira apa sih yang saya ditanyain orang gitu, teman-teman, tentang aloe vera. Oh, ternyata misalkan aloe vera itu untuk apa aja. Nah, teman-teman akhirnya tahu kan, oh berarti saya bisa nih memasukkan deskripsi produknya, manfaat aloe vera saya itu apa sih gitu. Nah, ini salah satu tips untuk menulis deskripsi produk kandung inspirasi. Tapi saya ada bonus lagi teman-teman buat teman-teman. Yang kedua itu adalah teman-teman bisa nih, kalau teman-teman memiliki toko offline misalkan, nah teman-teman bisa catat aja setiap ada pertanyaan dari customer or teman-teman yang lain gitu tentang produk teman-teman catat gitu. Karena teman-teman tahu nih, berarti kalau misalkan di tokonya teman-teman banyak yang menanyakan hal itu,
berarti kemungkinan besar pembeli di online pun juga kurang lebih akan memberikan pertanyaan yang sama juga teman-teman gitu. Jadi itu bisa jadikan inspirasi juga teman-teman. Jadi inspirasi tidak hanya dari Google, tetapi itu juga bisa dari situasi teman-teman sekitar teman-teman sehari-hari juga teman-teman. Jadi tidak usah khawatir untuk masalah ide atau inspirasi untuk menulis deskripsi produk teman-teman gitu teman-teman. Oke. Wah, terima kasih banyak nih Kak Eki. Tips dan triknya banyak sekali ya. Jadi ada beberapa hal yang mungkin teman-teman seller di sini juga baru tahu atau baru dengar. Tadi ada alternatif ya, people also ask gitu ya. Bahasa kerennya gitu ya Kak Eki ya. Jadi kalau udah buntu nih, aduh deskripsinya apa lagi ya ini ya. Bisa langsung cek di Google-nya gitu ya. Kira-kira kalau orang cari produk kita tuh mereka tanya apa aja gitu. Terus kalau misalnya punya offline store gitu ya, toko yang offline, itu juga bisa dicatat ya Kak Eki ya. Betul. Biasanya sehari-hari itu dapat pertanyaan apa aja sih dari Betul, pembeli yang ke toko gitu. Menarik sekali ini. Tadi juga udah disampaikan rekomendasi karakternya gitu ya, berapa masing-masing judul dan juga deskripsi gitu ya. Itu bisa dicatat teman-teman seller. Terus ada juga tadi beberapa yang bertanya nih Kak Eki, materinya nanti akan dikirim atau bagaimana? Iya, kami akan mengirimkan untuk teman-teman seller yang mengisi survei ya. Jadi jangan lupa dan jangan ketinggalan untuk mengisi survei agar materi hari ini bisa kami kirimkan melalui email ya teman-teman seller. Oke, setelah sesi Kak Eki ya, seru sekali tadi aku dengar langsung pengen upload produk juga nih aku ya. Oke, berikutnya nih teman-teman seller ada beberapa informasi khusus teman-teman seller nih ya, update terbaru dari Tokopedia. Apa aja sih? Ayo kita cek satu persatu. Oke, yang pertama nih ya, ada konferensi maju digital nih. Ini adalah bentuk kolaborasi antara Gojek, GoTo Financial, dan juga Tokopedia ya, yang menghadirkan pembicara-pembicara inspirasional dan ahli di bidangnya nih ya. Teman-teman seller jangan sampai ketinggalan. Acaranya akan diadakan pada hari Sabtu 13 November 2021 pada jam 9 sampai jam 4 sore ya waktu Indonesia Barat teman-teman. Bisa ditontonnya di mana? Bisa ditonton langsung di YouTube Mitra Usaha Gojek, YouTube Tokopedia Seller, GoPlay, Tokopedia Play, dan juga Tokopedia Academy. Yuk kita tonton nih ya video trailernya gitu ya. Oke, menarik sekali ya. Jangan sampai kelewatan ya teman-teman seller ya. Langsung daftar ya, gratis tuh ya di tkp.me/KMD ya. Yuk, sembari nonton webinar mungkin bisa langsung daftar juga. Berikutnya nih ada informasi lagi. Oke, berikutnya nih ada informasi apa? Oke, teman-teman seller nih ya, yang punya pertanyaan atau penasaran, aku kalau misalnya mau bikin kemasan yang menarik gitu ya, terus ada branding Tokopedia-nya juga biar pembeli semakin yakin langganan gitu ya di toko kami, itu bagaimana? Jangan khawatir karena Tokopedia Merchandise menyediakan seller kit item yang dapat diakses langsung nih ya. Jadi teman-teman seller langsung aja cari ya di aplikasi Tokopedia gitu ya, Tokopedia Merchandise. Di situ ada beberapa seller kit item yang teman-teman seller bisa pilih untuk memenuhi kebutuhan kemas-mengemas nih ya untuk ordernya. Nah, terdiri dari apa aja sih seller kit item ini? Ada banyak ya teman-teman seller. Ada lakban dispenser, kardus, stiker fragile, pulpen, label pengiriman, dan poly mailer ya. Terus ada beberapa keuntungan nih yang teman-teman seller bisa dapatkan dengan menggunakan seller kit item di Tokopedia Merchandise, yaitu yang pertama tadi sudah disebutkan Tokopedia branded nih ya, pembeli semakin yakin, semakin mantap untuk langganan di toko teman-teman seller karena kemasannya udah Tokopedia branded. Kemudian banyak pilihan paket hemat, harga bersaing, dan juga selalu ready stock ya.
Oke, tidak berhenti sampai di sana nih teman-teman seller, karena ada yang spesial khusus teman-teman seller hari ini, yaitu ada penawaran promo nih ya dari Tokopedia Merchandise, di mana teman-teman seller berkesempatan untuk mendapatkan cashback 30% maksimal Rp10.000 ya teman-teman seller ya. Syarat dan ketentuannya bisa dibaca pada layar, dan promo code-nya yaitu merch10 ya teman-teman ya. Langsung bisa dicek nih, nanti waktu materi dikirimkan bisa langsung dibaca lagi ya. Berlaku hanya di tanggal 10 November ya hari ini ya teman-teman seller ya, sampai pukul 23.59 ya waktu Indonesia Barat. Oke. Berikutnya nih teman-teman seller, ada informasi yaitu cashback voucher toko berubah dari Toko Point ke GoPay Point nih ya. Per 1 November 2021 nih teman-teman seller, semua pembeli yang pakai voucher toko yang sudah dibuat oleh teman-teman seller bisa mendapatkan GoPay Points ya, bukan lagi Toko Points ya teman-teman seller. Ada beberapa catatan penting nih berkenaan dengan ini teman-teman seller. Yang pertama, GoPay Coin sebagai benefit cashback voucher toko tidak mempengaruhi tampilan ya, cara mengaktifkan dan juga cara pembuatan voucher. Dan yang kedua, pembeli tetap bisa menggunakan voucher yang tersedia di toko teman-teman seller semua seperti biasa. Oke, berikutnya ada informasi menarik apa lagi? Ini dia, Tokopedia Fit ya, teman-teman seller yang belum tahu nih fitur Fit di Tokopedia itu apa. Jadi fitur ini adalah fitur promosi yang bisa membantu teman-teman seller untuk mengunggah konten menarik dan terbaru setiap harinya dengan mudah ya. Dan konten-kontennya nanti dapat dilihat oleh followers serta calon pembeli nih agar mereka selalu up to date gitu ya. Tampilannya menarik nih ya, langsung bisa diklik oleh pembeli dan juga langsung bisa dimasukkan ke keranjang dan check out nih ya. Jangan lupa nih untuk mencoba fitur Fit di Tokopedia. Oke, kemudian nih teman-teman seller juga bisa menggunakan dekorasi toko ya untuk membuat toko tampil beda dan lebih diingat oleh pembeli gitu. Ada beberapa manfaat nih ya saat teman-teman seller menggunakan dekorasi toko, yaitu membuat toko tampil beda tentunya, lebih menarik dan juga memberikan kesan pertama yang baik gitu ya. Nah, ada yang baru nih di dekorasi toko, di mana yang pertama, teman-teman seller sudah bisa memunculkan produk pilihan ya. Produk pilihan ini adalah fitur baru dari dekorasi toko yang memudahkan seller untuk memunculkan produk pilihan berdasarkan kategori seperti berikut. Yang pertama, rekomendasi seller gitu ya, bisa dimunculkan tuh produk terlaris atau produk terbaru. Dan yang kedua, atur sendiri sesuai kebutuhan seller. Di mana di sini teman-teman seller juga bisa memperlihatkan produk unggulan gitu ya, dan juga daftar produk di etalase seller. Yang kedua nih ada navigasi etalase. Nih apa sih navigasi etalase? Navigasi etalase adalah fitur baru dekorasi toko yang akan menampilkan berbagai etalase toko dengan banner-banner pilihan seller nih, sehingga tampilan dekorasinya semakin menarik. Wah, ini tentunya dua fitur baru dari dekorasi toko ini bisa membantu teman-teman seller untuk memberikan kesan pertama yang semakin tidak terlupakan nih ya oleh pembeli ya. Jangan lupa untuk langsung coba ya fitur-fitur ini ya teman-teman seller ya. Oke, berikutnya ada update juga nih ya di etalase toko ya, bisa dilihat pada sebelah kanan bahwasanya sekarang teman-teman seller juga bisa menampilkan foto ya untuk di etalase tokonya. Kemudian etalase toko ini apa gitu ya? Bagi yang belum tahu, etalase toko ini adalah fitur yang dapat teman-teman seller gunakan untuk memudahkan pembeli mencari produk nih di toko nih ya. Jadi kalau pembeli ingin mencari produk tertentu nih ya, bisa langsung menuju etalase di toko teman-teman seller semuanya dan bisa langsung menemukan lebih cepat gitu ya, karena udah diatur lebih rapi di etalase toko. Oke, nah ini dia nih ya yang kemarin-kemarin sudah bertanya gitu ya, kurir Paxel khususnya buat yang ingin mengirimkan produk makanan dan minuman. Kini kurir Paxel sudah hadir ya di Tokopedia ya teman-teman seller ya. Dan berkenaan dengan ini juga jangan lupa ya teman-teman seller untuk mengaktifkan jenis pengiriman yang sesuai dengan produk teman-teman seller masing-masing. Oke. Berikutnya ini yang terakhir yaitu ada
yang namanya edukasi entrepreneurship nih teman-teman seller sekarang. Jadi ada konten-konten yang berkaitan dengan entrepreneurship, yaitu di dalamnya teman-teman seller bisa belajar ya mengenai sistem operasional bisnis online di Tokopedia, mulai dari yang paling dasar nih ya, seperti cara membuka toko, hingga yang lebih mumpuni atau lebih advance ya, seperti terkait pengaturan iklan dan promosi gitu ya. Langsung saja dicek konten edukasi entrepreneurship di Tokopedia Academy ya. Langsung saja menuju website Tokopedia Academy. Oke, nah itu tadi informasi-informasi untuk teman-teman seller ya, update-update terbaru. Berikutnya nih, saya ingin mengingatkan untuk teman-teman seller jangan lupa mengisi survei webinar hari ini karena materi webinar pada hari ini hanya akan dikirimkan kepada teman-teman seller yang mengisi survei ya. Silahkan langsung mengisi surveinya di bit.ly/survei webinar Tokopedia 10 Nov ya. Nanti teman-teman Tokopedia rekan saya akan mengirimkan linknya juga di kolom chat ya. Teman-teman seller bisa langsung diklik di kolom chat atau bisa langsung diketik juga nih ya. Langsung aja diisi surveinya melalui bit.ly/survei webinar Tokopedia 10 Nov. Oke, sembari menunggu teman-teman seller mengisi survei, tentunya ini adalah sesi yang juga ditunggu-tunggu oleh teman-teman seller, yaitu sesi tanya jawab. Spesial ya bersama Kak Eki juga nih. Yuk kita cek nih ya, Q&A box kita yang dari tadi itu sudah ramai. Oke, yuk kita coba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkenaan dengan sesi kita pada hari ini ya, tentang materi kita hari ini gitu ya. Kita coba jawab 3 pertanyaan dulu ya Kak Eki ya. Oke, ini pertanyaannya nggak dihitung dari 3 nih ya, karena jawabannya ya atau tidak aja nih. Apakah bisa dikerjakan di HP untuk upload produknya ya, teman-teman seller? Bisa ya, teman-teman seller ya. Oke nih, Kak, mulai ya pertanyaan pertama nih ya. Saya lihat dulu nih yang berkaitan dengan materi kita hari ini. Oke. Oke, nah ini ada yang meminta konfirmasi nih Kak. Memberikan link produk pada deskripsi, itu maksudnya seperti apa sih? Mungkin Kak Eki bisa menjelaskan ulang nih, biar teman-teman seller bisa lebih paham nih ya. Tadi mungkin maksudnya yang internal link tadi ya Kak Yes, Eki ya? betul. Betul, sepertinya itu. Nah, jadi di sini maksud memberikan link itu adalah, jadi teman-teman kan pada saat membuat sebuah produk di Tokopedia kan teman-teman akan mendapatkan link tuh kalau dari browser ada, bisa dari link, atau teman-teman bisa aja buka produknya teman-teman, lalu mungkin bisa di-share, ada tombol bagikan gitu. Nah, teman-teman nanti tinggal ambil aja linknya itu apa. Nah, nanti linknya itu nanti bisa di-copy dan nanti di-paste di produk deskripsi teman-teman gitu. Misalkan teman-teman menjual sepatu gitu, teman-teman mau masukkan link kaos kaki gitu, mau cross selling. Nah, teman-teman bisa masuk ke produknya teman-teman yang kaos kaki, nanti tinggal mungkin bisa di atasnya browser itu teman-teman yang www.tokopedia.com bla bla bla, bisa dari situ, atau bisa juga dicek di apa di sebelah kanan atas ada bagikan atau share. Nah, teman-teman bisa dari situ juga bisa ngambil linknya dari situ, nanti di paste di deskripsinya produknya teman-teman gitu. Ya teman-teman. Semoga menjawab ya pertanyaannya ke Mas Wisecraft. Ya, oke. Terima kasih Kak Eki untuk penjelasannya. Terima kasih juga Kak Wise untuk pertanyaannya ya. Nah, ini berikutnya dari Kak Novi nih ya. Wah, banyak ya. Ini mungkin aku pilih pertanyaan Kak Novi yang berkaitan dengan topik kita hari ini ya, gitu ya. Karena ada banyak nih. Nah, Kak Novi ini bertanya nih ya, untuk kalau misalnya nih ya kita punya brand belum terlalu dikenal ya, pembeli belum terlalu familiar nih. Bagaimana nih Kak gitu untuk menjangkau calon pembeli yang belum tahu nama mereknya gitu. Secara SEO lebih baik menulis nama merek dulu atau jenis produknya nih. Kak Novi juga memberikan sedikit studi kasus nih ya. Kalau misalnya pembeli itu search handphone gitu ya, mau cari handphone, biasanya itu mereka mencarinya itu jenis produknya yaitu handphone atau langsung spesifik mereknya nih gitu. Oke, ini pertanyaan yang bagus banget dari Mbak Novi. Bagus banget pertanyaannya. Jadi jika ada studi kasusnya itu, misalkan produknya itu belum tahu nih produknya itu apa customer. Nah, hal yang bisa dilakukan adalah dari SEO perspektif, kita bisa memasukkan keywords yang lebih general terlebih dahulu di bagian depannya, lalu ditambah dengan produk atau brand kita gitu. Tujuannya apa? Karena kan intensitas orang yang mencari kan pasti mungkin akan lebih banyak ke keywords yang general dulu kan, teman-teman gitu.
Nah, akhirnya pada saat dia mencari keyword general ternyata muncul brand A. Berarti kan tanpa secara tidak langsung brandnya Mbak Novi itu juga sudah diketahui lagi kan oleh banyak orang lagi gitu. Jadi itu fungsinya SEO juga seperti itu. Lalu untuk yang tadi study case 2 yaitu tadi Ini yang soal handphone oh ya ya jual kayak tadi handphone ya, oke. sedikit. Yang jual handphone tadi uh, dari SEO perspektif tetap kita lebih baik kita memasukkan secara lengkap misalkan handphone brand A tipe apa gitu. Hal ini dikarenakan karena mungkin behavior setiap pembeli itu berbeda-beda, Mbak. Berbeda-beda Mbak Novi. Jadi contoh misalkan ada orang yang mencari langsung handphone brand A, atau juga mungkin ada juga orang yang mencari langsung brand A tipenya apa, ada juga langsung orang nyari tipenya apa. Itu juga selalu banyak kan kombinasi-kombinasi seperti itu dari pembeli. Nah, jadi dari sisi SEO itu lebih baik kita memaksimalkan bahwa di title produk kita itu at least semua informasinya itu ada semua gitu. Itu sih yang harus dipastikan dan di make sure gitu Mbak Novi. Itu yang lebih best practice-nya gitu. Oke, terima kasih banyak Kak Eki untuk jawabannya. Oke, nah berikutnya nih pertanyaan terakhir sebelum kita melihat waktu ya. Dari Kak J ya, Kak, kalau misalkan produk kita memiliki banyak variasi warna nih, ya lebih dari 10 nih Kak Eki. Apakah lebih bagus diupload satu per satu per warna atau diupload per kelompok warna nih? Manakah yang lebih bagus dari segi SEO? Terima kasih. Oke, ini pertanyaan bagus juga. Kalau oleh karena itu di Tokopedia kita ada fitur kan namanya varian kan teman-teman. Nah, itu sebetulnya itu sudah kita sedesain mungkin untuk membantu SEO teman-teman gitu. Jadi teman-teman yang memiliki varian yang banyak, teman-teman tidak usah perlu satu-satu lagi gitu. Jadi teman-teman bisa langsung fokus terhadap variannya dan mengupload gambarnya dan lain-lain. Itu kita sudah mengantisipasi hal itu sebelumnya gitu. Jadi kita sudah mempersiapkannya. Jadi secara default jika memang di bawah 10 variasi lebih baik kita tetap menggunakan variasi semuanya kita masukkan. Tapi bagaimana kalau kayak lebih dari 10? Nah, ini menarik teman-teman. Di sini kita bisa mengkelompokkan variasi per produk itu bisa mungkin berdasarkan tema warna atau tema size dan lain-lain gitu. Jadi misalkan ada 20 warna. Sedangkan kita bisa mengkelompokkan itu mungkin ini mungkin 5 ini kita kelompokkan jadi warna terang, misalkan ada kuning, oranye dan lain-lain, warna gelap misalkan biru tua, navy, hitam dan juga warna gelap hitam dan lain-lain gitu. Jadi itu hal-hal yang bisa dari sisi seller dan teman-teman itu bisa dikembangkan dan bisa dikreativitas juga sih gitu teman-teman. Yang penting fokusnya adalah bagaimana caranya kita membuat pembeli itu mudah dan paham melihat varian produk kita teman-teman. Itu sih yang paling terpenting teman-teman gitu. Karena produk yang baik itu adalah produk yang dimengerti oleh pembeli juga gitu. Lebih mudah dimengerti pembeli. Nah, karena semakin dimengerti pembeli, berarti produk tersebut bisa dikategorikan sebagai produk yang berkualitas bagus, kontennya bagus. Nah, kalau kontennya bagus, otomatis chance untuk ditemukan di mesin pencari semakin besar gitu. Gitu Mbak Jia. Oke, terima kasih Kak Eki. Jadi kita harus memastikan juga ya Kak ya, saat kita upload produk, apakah produk kita tuh semakin mudah dimengerti oleh pembeli gitu ya. Oke, terima kasih Kak Eki untuk jawabannya. Nah, melihat waktu nih kayaknya kita masih bisa 2 pertanyaan lagi nih ya Kak ya. Kita coba. Oke, ini dari Kak Sari Putih nih. Seberapa efektif sih Kak pemakaian hashtag pada deskripsi produk? Terima kasih. Oke, untuk penggunaan hashtag ya teman-teman, dari perspektif saya, dari pengalaman saya dan juga dari apa yang saya ketahui di industri SEO itu teman-teman, mungkin pemakaian hashtag itu saat ini bisa dibilang kurang efektif teman-teman. Mengapa? Karena biasanya itu penggunaan hashtag itu adalah pengulangan kata-kata kan, di mana misalkan sepatu A diulang-ulang terus gitu di bagian hashtag gitu. Nah, sedangkan saat ini mesin pencari tentu udah semakin pintar teman-teman gitu. Jadi mesin pencari juga udah tahu nih mana sih kalimat-kalimat yang sering diulang-ulang, sering diduplikasi dan lain-lain. Salah satu dari hashtag gitu. Jadi menurut saya pribadi untuk hashtag pada deskripsi produk itu saat ini bisa dibilang kurang efektif teman-teman. Jadi daripada kita menggunakan pemakaian hashtag terlalu banyak dan lain-lain, mendingan bagaimana caranya kita membuat deskripsi produk kita ini semakin rich lagi, semakin banyak, semakin informatif lagi. Itu menurut saya lebih penting itu sih Mbak Sari Putih.
Oke, terima kasih Kak. Jadi kita fokus dulu ya Kak ya, memastikan deskripsi produk kita udah lengkap, udah jelas, pembeli untuk membaca, saat membaca tuh udah kebayang nih, oh produknya seperti apa gitu ya. Betul. Oke, terima kasih Kak Eki untuk jawabannya dan terima kasih Kak Sari Putih untuk pertanyaannya. Nah, oke. Pertanyaan berikutnya nih Kak, ini menarik sih. Kalau dari Kak Sarinah ya, kalau jenis produk yang kita jual tuh mirip dan bukan produk yang bermerek, bagaimana ya cara yang baik untuk membedakan judul produknya? Misal nih celana pendek pria atau baju atasan wanita yang banyak modelnya tapi mirip-mirip. Bagaimana nih Kak cara biar kita tuh stand out gitu ya, beda dari produk toko sebelah nih ya gitu. Oke, oke, ini kalau saya pribadi saya ada dua tips teman-teman untuk masalah ini. Yang pertama, dari yang paling awal pertama adalah dari mungkin saya lihat dari gambar dulu, dari images gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman memiliki produk-produk yang mirip, bahkan mungkin teman-teman yang menjual produk yang sama juga mirip-mirip produk-produknya. Nah, hal yang bisa dilakukan adalah kita mungkin bisa lebih berkreativitas dan ekspresif uh, pada gambar produk kita gitu teman-teman. Mungkin mungkin yang tadinya kita menggunakan template, let's say template yang sering dipakai, mungkin kita bisa mencoba menggunakan, oh mungkin model pakaian ini mungkin bagaimana kita diterapkan di orang beneran, mungkin kita punya teman atau di diri kita foto dengan bagus sebaik mungkin dan lain-lain. Itu menurut saya itu adalah tips yang bisa membuat produk itu stand out gitu, walaupun celana pendek pria dan watasan wanita lain-lain itu pasti modelnya juga mirip-mirip teman-teman gitu. Yang penting bagaimana caranya impression pertama saat pembeli melihat list produknya baju tersebut, wah ini kok ada yang lain nih gitu, kayak gue mau klik yang ini gitu. Nah akhirnya mereka mengklik dari gambar dulu teman-teman gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua dari title. Nah dari title itu kalau dari saya pribadi, semirip-miripnya produk teman-teman pasti ada something. Kalau kita mau analisis lagi kira-kira apa sih yang bisa kita improve lagi di title-nya, pasti selalu ada. Kenapa? Karena pasti tiap produk itu memiliki karakteristik. Dan contoh misalkan walaupun modelnya mirip-mirip, tetapi mungkin kita bisa nih teman-teman, misalkan dari segi apa namanya pola, misalkan oh ini misalkan polanya polos, kita kan bisa tuh masukkan kata-kata polos di title kita kan, misalkan baju hitam bla 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 polos, itu kan kita sudah mendapatkan keterangan. Atau juga misalkan kalau ternyata motifnya itu ada corak sedikit garis-garis, ya kita tinggal pasang juga di title kita bahwa oh produk ini bla 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 bla, apa namanya, ini motifnya garis-garis gitu. Jadi sebisa mungkin kita istilahnya apa ya, mengenal lebih dalam produknya yang mau kita jual juga teman-teman gitu. Jadi dengan itu kita tahu nih bahwa keunikan produk itu mungkin di setiap produk itu akan selalu ada gitu. Jadi itu yang bisa kita apa ya, yang bisa kita optimalkan gitu, baik di title, images dan juga di produk deskripsi kita teman-teman gitu. Oke, terima kasih Kak Eki. Itu ada dua tips ya teman-teman. Saya ada Kak Eki ya tadi yang mungkin yang basicnya yang nomor 2 ya. Jadi kayak perhatikan dulu nih keunikan dari produk apa, terus coba masukkan itu ke dalam judul dan deskripsi. Kemudian juga di foto ya Kak Eki ya. Itu kesempatan kita untuk membedakan ya produk kita dari produk yang lain walaupun mirip. Dan mungkin tadi kita juga udah bahas kayak dekorasi toko segala macam ya. Itu bisa digunakan juga untuk apa? Untuk menambah apa ya, kenyamanan pembeli saat berbelanja gitu ya kayak gitu. Jadi produk boleh mirip nih, tapi pengalaman berbelanjanya yang harus kita bedakan juga gitu kayak ya. Oke, terima kasih. Nah Kak Eki, aku tadi bilang 2 lagi kan ya. Cuman ada satu pertanyaan nih yang aku rasa ini pertanyaannya banyak banget yang tanya nih ya. Oke, kita nggak apa deh. Ini bonus question nih Kak Eki. Nah, untuk toko yang baru nih Kak Eki, apakah mengupload produk sebanyak-banyaknya itu berpengaruh untuk menarik pembeli atau tidak gitu ya, atau tidak perlu banyak foto, yang penting SEO-nya jelas gitu. Jadi Oke, silakan Mas Arif, nggak apa-apa. Ya, jadi berpengaruh nggak sih upload banyak produk gitu ya ke apa ya, ke persona kita gitu. Akhirnya pembeli itu semakin yakin untuk membeli saat produk kita banyak gitu. Oke. Nah, mungkin ada 2 poin yang saya tangkap di sini. Yang pertama, saya mungkin akan menjawab tentang apakah mengupload produk sebanyak mungkin itu menarik pembeli. Ini sebetulnya kalau bagi saya pribadi, pembeli apa ya istilahnya, mengupload produk sebanyak mungkin ini tergantung teman-teman. Kalau memang produknya masing-masing unik, masing-masing berbeda, itu bagus gitu. Tapi kalau misalnya satu produk dipaksakan title-nya hanya beda-beda dikit, di-upload 10 kali, itu justru menurut saya itu bisa membuat persepsi dari pembeli ke toko kalian itu bisa seperti aduh ini
kok banyak halaman produk yang let's say karena banyak gitu kok yang ratingnya masih belum ada pembelinya gitu kan. Nah, sedangkan mungkin kalau kita hanya fokus kepada satu produk aja, mungkin ya at least yang tadi ada pembeli di produk kita, akhirnya produk kita hanya satu, tapi kalau ada pembeli yang transaksi kan ada informasinya teman-teman. Nah itu juga bisa memberikan perspektif bahwa oh produk ini yang beli banyak nih gitu. Dibandingkan semakin banyak dan produknya mirip, ya menurut saya pribadi itu justru bisa menimbulkan persepsi bahwa wah ini cuman main dibanyakan produk doang nih gitu dan lain-lain gitu. Ini dari saran dari saya gitu. Lalu untuk yang kedua, tidak perlu banyak foto, yang penting SEO yang jelas. Nah, sebetulnya itu SEO itu teman-teman itu yang tadi kita sudah share, title, produk deskripsi, dan image itu bisa dibilang apa ya? Bisa dibilang itu seperti satu paket lah gitu. Sebisa mungkin kita memaksimalkan di semuanya teman-teman gitu. Jadi bukan berarti karena kita membuat title dan produksi dan title dan deskripsi produknya itu lengkap, bukan berarti kita mengabaikan images juga teman-teman gitu. Karena images gambar itu juga salah satu faktor yang krusial yang tidak hanya untuk SEO aja teman-teman, tapi juga untuk calon pembeli melihat produknya teman-teman gitu. Gitu Mas Lumbung Nusantara, semoga menjawab. Oke, terima kasih Kak Eki. Wah, itu benar juga ya, kalau kita harus menempatkan diri sebagai pembeli juga. Kalau misalnya sebenarnya produknya itu bisa dijadikan di satu varian produk Ya, gitu ya, kan pembeli semakin enak ya mencarinya dan memilihnya ya Kak Eki betul. ya. Semakin mudah juga kan gitu dengan user. Ya. Betul. Itu tadi. Semoga menjawab ya Kak Lumbung Nusantara. Oke, nah ini mungkin terakhir. Jadi ada Kak Uzi Hasanah ya, ada masalah untuk membuat judul produknya karena dianggap sebagai salah ejaan terus gitu ya. Coba Kak Uzi, kami bisa menyarankan untuk menghubungi Tokopedia Care ya berkenaan dengan isu ini. Dijelaskan saja masalahnya seperti apa. Kalau ada screenshot atau tampilan-tampilan errornya juga bisa dilampirkan. Gitu. Semoga menjawab ya. Baik, itu tadi sesi tanya jawab kita ya, Kak Eki. Seru sekali teman-teman seller, sungguh semangat ya. Aku juga ikut semangat nih, ikut senang gitu ya, karena antusiasme untuk memulai bisnis online dan mengembangkan bisnis online itu ternyata sangat-sangat besar gitu. Oke. Nah, berikutnya nih ya, teman-teman seller ya. Tadi ada beberapa pertanyaan, terus informasi lebih lanjutnya seperti apa, bisa belajar lebih lanjut di mana. Jangan khawatir, karena kami memiliki berbagai channel edukasi nih ya, untuk yang bisa teman-teman seller akses untuk belajar lebih lanjut. Yang pertama ada Pusat Edukasi Seller. Di sini teman-teman seller bisa mengakses artikel edukasi dan informasi terbaru seputar fitur hingga tips dan trik berjualan. Kemudian ada juga pusat bantuan atau Tokopedia Care yang sebelumnya saya sudah sebutkan. Nah, jika teman-teman seller punya pertanyaan terkait Tokopedia, bisa melihat atau mengakses pusat bantuan atau Tokopedia Care ya. Oke, berikutnya nih kita juga ada berbagai channel edukasi lainnya nih. Yang pertama ada media sosial seller ya di Instagram @tokopedia_seller, di mana teman-teman seller bisa mencari juga nih atau membaca tips dan trik serta informasi terbaru khusus seller. Kemudian ada obrolan seller nih ya, live streaming kita di Tokopedia Play setiap hari Rabu pukul 11 siang ya, 2 minggu sekali. Dan teman-teman seller di sini bisa menonton live streaming gitu ya yang membicarakan tips dan trik seru untuk mengembangkan bisnis. Kemudian yang terakhir ada YouTube channel Tokopedia Seller di mana teman-teman seller bisa menonton berbagai video edukasi. Oke. Nah, mengingatkan juga teman-teman seller jangan lupa untuk mengisi survei webinar pada hari ini karena materi webinar kita pada hari ini hanya akan dikirimkan kepada teman-teman seller yang mengisi survei ya. Link surveinya ada di bit.ly/survei webinar Tokopedia 10 Nov. Kami akan bantu juga untuk mengirimkan linknya pada chatbox sehingga teman-teman seller bisa langsung klik linknya ya. Silahkan dicek kolom chatnya atau chatboxnya juga. Oke, nah teman-teman seller, ini juga ya yang kita tunggu-tunggu. Tadi di awal ya, seperti kita bersama-sama ketahui bahwa kita tadi ada polling ya, di mana ada 5 pertanyaan gitu ya, yang teman-teman seller bisa jawab. Kira-kira mana yang paling sesuai. Nah, setelah tadi mengetahui ya atau mendengarkan informasi dan juga penjelasan dari Kak Eki gitu ya, kita mau
polling lagi nih gitu ya. Kita mau lihat nih teman-teman seller akhirnya lebih memahami nggak ya materi kita pada hari ini setelah tadi penjelasan. Oke, sebentar lagi saya akan memunculkan pollingnya. Silakan dicek pada layar teman-teman seller masing-masing untuk pertanyaannya gitu ya. Baik, saya akan coba munculkan sekarang ya. 3, 2, 1. Oke. Pertanyaan polling sudah ada di layar teman-teman masing-masing, bisa langsung diisi ya. Kita beri waktu sekitar 2 menit untuk teman-teman seller mengisi, dimulai dari sekarang. Oke, udah 3 orang yang mengisi nih ya. Oke, 16 orang. Oke, wow, ini lebih cepat dari tadi yang pertama nih Kak Eki ini, teman-teman seller, karena sudah mendapatkan informasi dan penjelasan dari Kak Eki juga ya hari ini ya. Semoga lebih memahami materinya dan juga lebih familiar nih bagaimana caranya membuat judul yang baik, judul produk yang baik, dan juga deskripsi produk yang baik agar halaman produknya semakin optimal dan pembeli semakin yakin dan juga semakin mudah dicari gitu ya produknya. Oke, sudah ada 49 peserta webinar. Oke, 51 peserta yang sudah mengisi. Kami tunggu teman-teman seller 1 menit terakhir untuk mengisi polling. Masih kami tunggu teman-teman seller, silakan diisi. Untuk yang belum mengisi survei juga kami tunggu ya untuk mengisi survei pada webinar hari ini. Karena materi webinar Tokopedia hari ini akan dikirimkan khusus untuk teman-teman seller yang mengisi survei. Oke, 20 detik terakhir, 15 detik sekarang. Oke, masih kami tunggu 58 orang yang mengisi. Ayo yang belum mengisi. Oke, terima kasih teman-teman seller yang sudah berpartisipasi pada polling yang kedua ini ya. Yuk kita coba lihat hasil pollingnya nih. Oke, yang pertama nih, manakah contoh penamaan produk gue ini yang SEO friendly ya? Seperti yang kita ketahui ya, jawabannya adalah yang pertama ya, K-Nuts Aesthetic Color Korean Pillow bantal warna ya, 42 x 62 cm gray. Gitu. Aku mau tanya nih ke Kak Eki, ini udah ada yang jawab tuh 95% benar nih ya Kak Eki, 56 orang. Ini penjelasannya seperti apa Kak Eki? Kenapa yang pertama ini adalah SEO friendly? Oke. Mengapa yang pertama SEO friendly? Karena pasti yang pertama itu memiliki informasi yang sangat lengkap teman-teman, sangat detail. Bayangkan teman-teman misalkan menjual produk ini lalu ada yang mencari let's say keywords dengan keywords bantal misalkan bantal K-Nuts gray, apalagi ditambah 42 x 62 cm gitu. Itu akan semakin besar kan chance-nya produknya teman-teman akan muncul gitu dibandingkan hanya di yang opsi B hanya healthy pillow bantal kesehatan di mana itu sangat general ya mungkin kalau ada pembeli mencari bantal kesehatan merek A kemungkinan besar mereka juga tidak muncul juga gitu teman-teman. Jadi sayang banget kan teman-teman, karena itu yang A itulah yang sangat direkomendasikan. Oke, terima kasih Kak Eki. Untuk pertanyaan kedua ini sudah cukup jelas ya. Tadi kita udah membahas beberapa kali ya Kak Eki ya untuk rekomendasi rumus penamaan produk yang benar, yaitu yang benar adalah jawaban yang kedua ya atau jawaban B di mana rekomendasinya adalah jenis produk ditambah merek ditambah keterangan produk. Mayoritas peserta polling juga menjawab dengan benar ya. Ini ada 54 orang dari 59 orang. Oke, pertanyaan yang ketiga juga tadi sudah beberapa kali Kak Eki jelaskan gitu ya mengenai internal link. Manakah yang harus ada di deskripsi produk ya? Internal link dari produk lainnya di Tokopedia atau external link ke website lain ya? Jawaban yang benar adalah internal link dari produk lainnya di Tokopedia seperti yang sudah dijelaskan oleh Kak Eki sebelumnya. Ada 56 orang yang mengisi dengan benar dari 59 orang nih Kak Eki. Kemudian pertanyaan yang keempat, seller direkomendasikan untuk menulis deskripsi dengan minimal 260 karakter huruf nih ya.
betul atau tidak, iya atau tidak. Jawaban yang benar adalah ya. Dan mayoritas peserta polling menjawab dengan benar nih Kak Eki, 57 dari 59. Tadi kalau diingat-ingat lagi tuh 260 tuh kenapa direkomendasikan 260 agar teman-teman seller juga sudah memastikan ya Kak Eki ya, informasi-informasi yang penting itu sudah dirangkum di deskripsinya ya Kak Eki ya. Betul. Oke. Berikutnya nih pertanyaan terakhir. Apa alternatif lain bagi seller untuk menambahkan keterangan deskripsi produk agar semakin lengkap? Nih tadi ya yang buntu atau ide gak punya ide lagi gitu ya, deskripsinya ditulis apa lagi nih gitu ya. Tadi sudah kita bahas, yaitu alternatifnya adalah menambah konten dari PAA atau People Also Ask. Wah, ini cukup banyak yang menjawab dengan benar, 57 orang dari 59 orang. Oke, baik. Terima kasih banyak teman-teman seller untuk partisipasinya pada polling kita yang kedua di webinar hari ini. Tadi ya sudah cukup banyak ya Kak Eki yang akhirnya menjawab dengan benar lebih banyak daripada yang pertama ya. Oke. Nah, teman-teman seller, dengan berakhirnya polling yang kedua tadi, juga berakhirlah webinar Tokopedia Seller kita pada hari ini. Tidak terasa, 1,5 jam sudah kita bersama gitu ya, membahas bagaimana sih caranya untuk memulai bisnis online gitu di Tokopedia, dan kita juga spesifik membahas bagaimana caranya mengoptimalkan halaman produk, membuat judul dan juga deskripsi produk yang baik, dan juga bisa membantu kita untuk membuat produk semakin mudah dicari oleh pembeli nih gitu. Terima kasih juga untuk Kak Eki ya yang sudah hadir pada hari ini berbagi informasi dan ilmu kepada teman-teman seller. Semoga setelah webinar ini teman-teman seller langsung bisa mengaplikasikan semua informasi, tips dan trik juga yang didapatkan di webinar hari ini. Terakhir nih Kak Eki, ada pesan nggak ya untuk teman-teman seller dan peserta webinar kita pada hari ini? Oke, kalau pesan saya adalah yang pertama teman-teman, yang pertama ada konsisten teman-teman. Intinya selalu berikan yang terbaik kepada calon pembeli teman-teman. Baik itu baik berupa dari selain dari produk teman-teman yang tadi sudah kita jabarkan, tetapi dengan layanan dan juga bagaimana caranya kita berteman dengan pembeli, itu juga pastikan kita memberikan yang terbaik teman-teman gitu. Lalu yang kedua, mungkin sudah cukup kayak sudah banyak saya berikan. Yang pasti saya mendoakan teman-teman agar selalu sehat selalu, dan juga saya doakan juga agar kita semua rezeki semakin bagus ya teman-teman di Tokopedia gitu. Amin. Oke, terima kasih Kak Eki. Oke, terima kasih teman-teman seller semua sudah hadir pada hari ini. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Dan sampai jumpa di webinar Tokopedia Seller berikutnya. Selamat sore teman-teman seller, selamat melanjutkan aktivitas.